Shalom, kita mulai ibadah pemuda Sati 20 Januari 2024 GBHT Kudus. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikianlah kata Tuhan Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah kau utus. Mari kita berdiri, kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan Yesus nyanyian baru. Pujilah Bapa di surga dalam jemaah orang-orang saleh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Roh Kudus. Sebab Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan olehnya, oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Yesus. Menyanyilah bagi Tuhan Allah kita, hai segenap bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Oke, shalom semua. Hari teman-teman kita undang untuk kita semua berdiri. Biar kita boleh mengucap syukur pada hari ini bahwa di awal tahun 2024 ini Pemuda Sati kita mulai kembali, biar kita semakin bersuka cita, amin, semakin lebih maju lagi dalam Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan Yesus kirangkanku, amin. Masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, sebab Tuhan Yesus yang membawa kami dari situ, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita semangat lagi tepuk tangannya, amin. Kita anak muda, kita anak-anak Tuhan di tahun ini. Dan kita mau bersuka cita, lebih semangat lagi dalam Tuhan, dalam memuliakan Tuhan, amin. Haleluya. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya.
Yesus dong, haleluya. Puji Tuhan, kita duduk kembali. Kita mau selalu mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Di hari-hari ini, di tahun-tahun ini. Biar selalu dalam penyertaan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Bapa raraba syikiri raraba papa raraba syikara. Ikara labaya syakata karalabaya sikara papa papa. Biar kami dengan kesungguhan hati kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biar kami membuka hati kami Tuhan, untuk Kau masuk, bahwa kami juga masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan Yesus pada saat sore hari ini, di ibadah pemuda sehati. Biar kami juga boleh diberkati Tuhan, merasakan bersama dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui penyembahan kami.
sandara laba. Ora laba baba 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 ya sandara laba laba laba. Ya laba laba baba ya sandara. Ora laba baba ya sendiri. Ya laba baba 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 ya sandara. Ya laba 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 ya sendiri. Hallelujah.
kita berdoa untuk kita masuk di dalam pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu selalu diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca firman Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius 5. Mari Tuhan Yesus, kami boleh baca dengan sungguh-sungguh. Kami boleh diberkati melalui bacaan firman-Mu. Dan kami juga dibersihkan, dikuduskan oleh bacaan firman-Mu Tuhan. Kami siap, kami mau membaca firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Tuhan Yesus ke atas bukit, dan setelah Tuhan Yesus duduk, datanglah murid-murid Tuhan Yesus kepadanya. Tuhan Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Silakan Bro Kris. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga melihat terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus dan hukum Taurat. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan tentang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kamu telah mendengar kemarahan. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan, jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggal dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Perceraian. Telah dikatakan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Sumpah. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Namun, aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pembalasan. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Bersama-sama mengasihi musuh-musuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu?
Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Amin. Ya Bapa, biar kami juga tergerak untuk selalu datang pada setiap hari Sabtu di tempat ini. Kami percaya berkat-Mu sudah tersedia bagi setiap kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa, saatnya kami merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kebenaran satu-satunya adalah firman Tuhan Yesus. Yang lain tidak benar, hanya firman-Mu yang benar. Urapi kami, urapi hamba-Mu ya Bapa, supaya firman yang keluar dari mulut-Mu boleh kami dengar dan tidak kembali dengan sia-sia, bahkan memberkati kami semua. Berkati pemuda sehati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca lagi saudara satu ayat saja. Dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Satu Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Sekali lagi, sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa hadir semua. Selamat datang di tahun 2024. Masih 23 terus ini. Di mana-mana saya masih 23 loh. Ya, banyak kenangan kali di 23. Ya, saudara, ternyata di dalam hidup ini terlalu penting itu yang dikatakan dengan hikmat. Ya, kita bisa hidup baik, nyaman, aman, damai kalau kita punya banyak hikmat. Dan hikmat itu asalnya dari Tuhan sendiri. Saudara. Sebabnya karunia yang pertama dari karunia Roh Kudus adalah berkata-kata dengan hikmat. Saudara, kalau kita berkata-kata dengan hikmat, kita nggak menyakiti orang lain. Kita juga tidak akan menghujat Tuhan. Jadi kata-kata hikmat itu adalah kata-kata yang dari Tuhan yang menyejukkan kita semua. Saudara, kalau mau umur panjang, ya harus punya hikmat. Ya, hikmat dalam makan, hikmat di dalam olahraga, hikmat di dalam pikiran supaya nggak stres dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saudara mau berhasil juga harus pakai hikmat ya Tuhan. Saudara. Jadi segala sesuatu yang diputuskan, mari kita datang pada Tuhan Yesus supaya Dia memberikan hikmat kepada kita, sehingga yang diputuskan di dalam usaha pekerjaan kita selalu berhasil dan selalu lancar-lancar saja. Ya, saya lagi merenungkan beberapa hari, ya kayaknya kita minta hikmat sama Tuhan supaya mungkin bukan gereja kita saja, saudara, supaya di gereja-gereja lain juga kita boleh membuat satu atau terobosan supaya kita semua dapat jodoh. Kenapa Dennis colek-colek sebelahnya? Dennis sudah perlu cari dapat jodoh ini katanya. Ya, saudara, minta hikmat dari Tuhan Yesus, karena memang Tuhan janjikan untuk memberikan seorang pendamping bagi kita semua. Saudara, kalau segala sesuatu, mari kita minta hikmatnya Tuhan Yesus supaya hidup kita ini baik-baik saja. Kemudian yang kedua, ya karunia Roh Kudus yang kedua tadi apa? Berkata-kata dengan satu hikmat. Yang kedua, udah lupa bacanya, saya bacain lagi lah. Ini kalau habis baca terus lupa ya.
Ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan kata-kata hikmat dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, saudara, hikmat dan pengetahuan itu menjadi satu. Kalau dia punya hikmat, pasti dia punya pengetahuan. Karena apa? Melalui hikmat kita akan belajar firman. Melalui hikmat kita merenungkan firman. Sehingga hikmat dan pengetahuan itu berjalan seiring. Dan pengetahuan itu melengkapi hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Di Pemuda Sehati juga, kalau kita sungguh-sungguh punya hikmatnya Tuhan, kita akan terus bertambah-tambah. Ya, ini bagi para pengerja, bagi para pelayan Tuhan, kalau kita nggak bertambah-tambah, mungkin hikmatnya masih kurang. Ya, mungkin hikmat di dalam berdoa, hikmat di dalam berpuasa, hikmat di dalam doa keliling dan seterusnya, saudara. Mari kita minta sama Tuhan Yesus, minta kita mendapatkan juga kata-kata dengan pengetahuan. Saya merenungkan juga, saudara, suatu kali iblis mencobai Tuhan Yesus. Saudara tahu pencobaan yang ketiga? Ada yang tahu pencobaan ketiga apa? Hah? Air jadi anggur. Oh iya, kata iblis, lihat ya seluruh dunia diperlihatkan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Lalu kata iblis, ya katanya semua itu sudah diberikan kepadaku. Saya mau tanya, benar nggak sih semuanya sudah diberikan sama iblis? Ya, kenapa alasannya bilang enggak? Benar jawabannya enggak, tapi alasannya kenapa bilang enggak? Tentunya ada firman yang dari Tuhan Yesus nih, ya. Udah benar jawabannya enggak. Ada yang tahu? Kenapa enggak? Saudara tahu Tuhan Yesus pernah bilang apa? Jabatan iblis apa ya? Nah, Bapak segala dusta. Jadi perkataannya dusta. Sebenarnya seluruh dunia enggak diberikan kepada iblis, ya. Tapi memang iblis itu kalau menurut Yohanes 10 ayat 10a, dia apa? Barum. Ayat 10 pencuri. Nah, dia adalah pencuri. Dia curi nih. Kuasa yang ada pada Tuhan, dia curi. Ya. Kalau sekarang ada nyanyian-nyanyian yang enak-enak katanya orang dunia bilang. Ya, saya bingung tuh ya, orang dunia nyanyi bisa sampai berlinang air mata, bisa angkat tangan gitu loh. Ya, ada loh saya lihat di YouTube-nya, mereka nyanyi angkat tangan, padahal isinya saya ditinggal pacar gitu kan. Sampai bisa begitu, saudara. Nah, iblis mencuri perasaan-perasaan manusia itu ya, bukan yang sesungguhnya. Nah, kalau iblis mengatakan seluruh dunia itu sudah diberikan kepadaku, bohong. Karena dia memang pendusta. Dia nggak pernah bisa berkata dusta. Dia dusta. Nah, jadi karena ini iblis ini pendusta, maka kita hal-hal yang tidak dusta. Kita counter dia. Saya rindu nih kalau saudara hari-hari ini sering di medsos, ya kayaknya kita mesti menyatakan kebenaran deh di medsos, ya di medsos mesti kita nyatakan kebenaran. Saudara berani nggak kalau saudara baca di medsos ini, misalkan di Twitter, ada orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya. Saudara waktu baca gitu, berani nggak saudara bilang, oh enggak, Yesus satu-satunya Tuhan. Emang nggak pernah buka Twitter? Ya. Ini pakai medsos. Makanya saudara untuk memberitakan Injil harus juga di medsos.
Ya, mengcounter. Sebab kata orang begini, suatu kebohongan kalau diucapkan 1000 kali dan gak ada yang ngelawan, maka itu menjadi suatu kebenaran di dunia ini. Padahal itu tidak benar. Makanya saudara, ketika iblis mengatakan bahwa seluruh dunia sudah diberikan kepadaku, Tuhan Yesus gak kasih jawaban apa-apa. Karena Tuhan Yesus tahu dia pendusta. Ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus tetap berkuasa di sorga dan di bumi, di alam semesta ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini dengan hikmat itu, dengan pengetahuan, yuk kita memajukan pelayanan kita di dalam Tuhan Yesus. Saudara melayani minta hikmat Tuhan, amin. Amin. Misalkan gini saudara, kalau di GBI ini ada aturan ya, bahwa kalau di satu ruangan ada seorang wanita, lalu datang seorang pria sendirian, dia nggak boleh masuk saudara. Ya, karena kalau beda dengan suami istri, kalau saya sama ibu gembala masuk bersama-sama nggak apa-apa, ya. Tapi kalau saudara yang bukan suami istri ada sendiri, lalu ada orang lain sendiri di sini, jangan. Walaupun nggak berbuat apa-apa, tapi bisa nggak iblis menuduh? Bisa, orang luar bilang tuh ngapain tuh di dalam tuh, padahal nggak ngapa-ngapain, ya. Nah itu sebabnya punya hikmat. Saya kalau ada perempuan di sini satu, saya nggak berani masuk walaupun saya pendeta, ya karena harus punya hikmat saudara di dalam pelayanan. Demikian banyak hal-hal lain kita minta dari Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya hikmat, yang bisa memberikan kepada kita semua. Saudara mau tahun ini diberikan hikmat dari Tuhan Yesus? Kata firman Tuhan, barang siapa kekurangan hikmat, ada yang bisa terusin? Hendaklah ia memintanya kepada Tuhan yang akan memberikan dengan limpahnya. Jujur kita kekurangan hikmat. Kita minta terus tambahkan hikmat ya Tuhan Yesus, supaya saya panjang umur, supaya pekerjaan saya lancar, supaya pelayanan saya baik-baik saja, supaya usaha saya diberkati saudara. Nah ditambah dengan karunia pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan akan firman. Makanya jangan bosan di gereja GBHT Kudus, ya Dennis ngantuk. Ya di GBHT Kudus, saudara disuruh baca Alkitab tiap kali saudara. Supaya kita ditambahkan hikmat dan pengetahuan. Ya, kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, mana kita tahu bahwa iblis itu pendusta, bapak segala dusta. Saya percaya Dennis baca Alkitab karena dia tahu tadi iblis itu bapak segala dusta. Nah, itu berjalan bersama-sama saudara sehingga tahun ini kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara juga yang punya keuangan di rumah, minta hikmat sama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang punya gaji juga minta hikmat sama Tuhan Yesus, supaya apa yang kita terima ini bisa cukup untuk 1 bulan, bahkan bisa menabung. Amin. Saudara pernah dengar kesaksian Pak Hadi, Penatua Hadi, pada waktu dia pertama kali bekerja, gajinya itu cuma cukup buat 27 hari sebelum bayar perpuluhan. Nah kalau dikurangi perpuluhan lagi, berarti kurang lagi saudara. Mungkin cuma 25 hari atau 24 hari. Tetapi dia punya hikmat, dia punya pengetahuan akan firman, bahwa kalau dia menabur, dia pasti akan menuai. Dia lakukan itu saudara. Sehingga lambat laun, Tuhan memberkati luar biasa. Dan ternyata yang 27 hari dikurangi dengan perpuluhan bisa mencukupi dia 1 bulan. Karena setelah itu Tuhan buka juga saudara berkat-berkat yang nggak tahu dari mana asalnya. Kalau saudara baca di ayat persembahan, ada yang hafal nggak? Ya, dikatakan ya kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan. Dan apa? Ada enggak persembahan yang
pertama dari segala penghasilan. Ya, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ya, di sini ada saudara, seorang pemuda, pemudi yang kalau dapat gaji pertama dari mana aja, dia buat Tuhan dulu. Dia kekurangan enggak? Kelimpahan saudara. Bahkan dia bisa pergi kemana-mana dengan berkat dari Tuhan Yesus. Untuk itu saudara, mari kita percayakan hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan Yesus. Jujur untuk yang satu itu saya masih belajar. Ya. Berat juga saudara, pertama mesti diserahkan pada Tuhan Yesus. Kalau di Betani namanya apa? Buah sulung ya. Buah yang pertama. Buah yang pertama tuh sayang gitu. Belum tentu bulan depan dapat lagi. Tapi kalau kita berani saudara, dia buka jalan saat tiada jalan. Dalam hal segala macam juga, kesehatan kita juga saudara. Kalau kesehatan kita persembahkan sama Tuhan Yesus. Tahu persembahan? Kalau saudara sehat, waktu saudara untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya, untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Allah bertata di atas pujian orang Israel. Ya. Ya, saudara, jadi hikmat dan pengetahuan itu berjalan bersama-sama. Tahun ini kita pastikan kita mau menuai. Amin. Kalau saudara datang ke tempat ini, saya mau katakan hari ini saudara diberikan hikmat dari Tuhan Yesus. Ya, supaya saudara bisa datang minggu depan dan seterusnya. Dan Tuhan akan menambahkan pengetahuan pada kita, sehingga hikmat dan pengetahuan itu menyatu dalam diri kita, dan kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, yang kedua yang saya dapat dari Tuhan Yesus, saya mau tanya kepada kita semua, tapi saya jawab langsung. Mana lebih hebat, ya, dunia atau gereja? Ya. Dunia atau gereja lebih hebat? Saudara, kalau jawabannya adalah gereja lebih hebat. Kenapa? Untuk dunia Tuhan gak bilang apa-apa. Untuk kekekalan. Tetapi untuk gereja, Tuhan berkata pada Simon Petrus, Simon Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu gereja. Dan alam maut tidak menguasainya. Kalau dunia alam maut menguasai enggak? Menguasai. Kita lihat negara yang maju luar biasa namanya Jepang ya. Saudara, waktu digoncang tsunami kemarin berantakan semua. Ya, pas tahun baru ya, tanggal 1 Januari terjadi tsunami, terjadi gempa 7,4 skala Richter ya, amplitudonya, dan mengakibatkan tsunami. Saudara. Memang gak banyak yang meninggal karena Jepang sudah siap-siap untuk itu. Cuma 92 orang meninggal. Tetapi saudara, kerusakan rumah itu walaupun sudah dibuat rumah tahan gempa, ambruk juga rumah-rumah itu. Saudara. Jadi dunia ini gak ada apa-apanya. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mengatakan di atas batu karang ini alam maut tidak menguasainya. Amin. Jadi gereja ini saudara lebih daripada dunia karena alam maut tidak menguasainya. Gereja bukan gedungnya, amin. Gereja Bait Kudus adalah kita saudara. Kita ini kata Tuhan Yesus, orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dia cuma berpindah dari dunia kepada rumah Bapa. Tapi orang-orang dunia dia mati dan tidak bangun-bangun lagi, nanti dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua untuk dihukum. Jadi saudara dan saya mengucap syukur karena kita masuk di dalam dimensi tanpa batas waktu, kekekalan selama-lamanya, bahkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi daripada dunia ini. Nah, saudara dan saya, jangan jemu-jemu saudara ikut Tuhan Yesus. Ya, karena ikut Tuhan Yesus adalah the best, satu-satunya terbaik di dalam hidup kita.
Nggak ada yang terbaik lagi, saudara. Saya mengucap syukur, doa saya, Ibu Gembala dan kita semua buat Oma Capnyo, ya sudah sehat ya Oma. Amin ya Oma. Ya. Kami di rumah berdoa terus. Kami percaya pasti ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ya. Cuman memang saudara dari peristiwa itu kita semua sama-sama merenungkan. Ya, mungkin kita belum saling memperhatikan satu dengan yang lain. Belum saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, ayo kita saling mendoakan supaya kita kuat. Amin. Kan kalau makin banyak orang yang mendoakan kita makin kuat kan ketimbang kita sendiri berdoa. Saya sedih saudara. Saya pernah cerita juga di sini. Ada seorang jemaat yang pernah ke sini. Waktu itu dia sakit diabetes. Ya, saya dengar dia baru keluar dari rumah sakit. Itu saya bilang, Pak, boleh nggak saya doakan di telepon ini? Jawabannya saudara, nggak usah, saya bisa doa sendiri. 1 bulan kemudian mati saudara. Ya, bukan saya nyumpahin mati saudara. Ternyata kita butuh juga doa orang lain. Amin. Kalau Tuhan gerakan saya untuk mendoakan dia, saya percaya Tuhan ingin menyembuhkan dia. Tuhan ingin memberikan dia panjang umur. Jadi saudara jangan mentang-mentang saudara bisa berdoa lalu nggak perlu doanya orang lain. Salah. Ya. Kalau nggak salah di Pemuda Sehati atau di pemuritan, Ibu Yohana selalu ada tugas berdoa buat keluarga gembala ya. Keluarga gembala, penatua, pengerja dan jemaat. Apakah gembala doain lagi lah, aku bisa doa sendiri. Kita butuh saling kan besar. Amin. Itu yang kita dapat saudara, biarlah kita minta terus hikmat sama Tuhan Yesus, membuka pikiran kita, hati kita, buat kata-kata pengetahuan yang dari Tuhan Yesus. Dan saya percaya tahun ini kita pasti sukses. Secara jasmani kita sehat suksesnya, amin. Secara rohani kita semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan secara materi Tuhan pasti limpahkan kita berlimpah-limpah. Sebabnya saudara minta terus hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami hari ini diberikan hikmat dan pengetahuan untuk kami jalani di dalam Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Pemuda Sehati akan dipakai oleh Tuhan dahsyat dan luar biasa. Biar yang hadir di sini minggu depan hari Sabtu kami boleh hadir lagi sebagai tanda bahwa kami berkomitmen untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya ada berkat-berkat khusus yang akan Tuhan limpahkan setiap kali. Tambahkan juga hikmat dan pengetahuan kepada para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan, dimuliakan. Di dalam amin. Amin. Ya, saatnya kita membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayat persembahan terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam dan malah lebihan di dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu.
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita memberi dengan bersyukur, dengan bersuka cita, sebab sungguh alangkah baiknya jika kita semua adalah bersaudara hidup rukun bersama saling mengasihi, dan kami mengucap syukur. Amin. Sebuah hidup rukun bersama, sungguh alangkah bila saudara sebuah hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala hari dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti mengalir ke bukit Sion. Sebab kesinilah Yesus meminta agar berkat-berkat-Nya serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya. Mari kita doa. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus, Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa dipuji. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Tuhan Yesus, kami hentikan korupsi di Indonesia. Kami hentikan proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan. Kami menghentikan korupsi, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Bersama-sama lagi, kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dua kali, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Ya rala papa papa ya narala wasikir rala pa ya narala wasikir rala papa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Kudus yang kami muliakan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Engkau masih berikan kesempatan kami Bapa untuk beribadah yaitu melalui pemuda sehati ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kami perlindungan, Engkau memberikan kami sukacita dan sejahtera sukacita. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Banyak hal Bapa yang kami mau naikkan kepadamu. Tapi kami percaya Tuhan Yesus sebelum kami menyampaikan ya Tuhan isi hati kami. Tuhan sudah mengetahui apa menjadi kebutuhan kami. Apa menjadi kerinduan kami. Apa menjadi masalah kami. Bahkan apa menjadi problem-problem dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap kami Bapa. Berkati Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala dan keluarganya. Untuk Bapak Penatua dan keluarganya. Untuk semua pengerjamu dan keluarganya. Untuk jemaatmu dan keluarganya Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Memberikan sukacita dan sejahtera kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun keluarga kami berada Tuhan, kami menyerahkan semua kepadamu Tuhan. Sebab banyak Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Engkau yang selalu menjawab doa-doa kami Tuhan Yesus. Membuka jalan bagi kami yang punya pergumulan Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya yang sakit sudah Tuhan Yesus sembuhkan, amin. Yang lemah Kau kuatkan, yang mempunyai beban akan Kau ringankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah raya besok Tuhan, biar Engkau memberkati kami ya Tuhan. Setiap ibadah-ibadah Engkau hadir dan Engkau selalu memberikan yang terbaik Tuhan untuk kami semua Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap ibadah kami, Engkau hadir
Kalau Engkau hadir ada sukacita, ada mujizat, ada damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar Engkau sendiri yang akan menjawab doa-doa kami dan menyempurnakannya. Haleluya. Amin. 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tegurung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Kita berdiri. Bapak, kami mengucap syukur buat jamahan lawatan Tuhan, buat saudara kami Ibu Capnio. Kalau Tuhan memberikan perlindungan sehingga hari ini bisa hadir di tempat ini, kami berdoa buat kesembuhan yang sempurna. Demikian buat Linda, biar juga mengalami kesembuhan yang sempurna yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Oma Nenek Rosmani dari ya Papa, Tuhan menjamah di daerah sekitar tenggorokan dan mulut, biar penyumbatan di tempat itu segera bisa dilancarkan ya Bapa, dia bisa berbicara dengan lancar kembali, dia rindu datang ke gereja ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, kami yang datang pada saat ini, Tuhan memberkati pekerjaan kami. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka dapat pekerjaan. Dan yang bekerja, Tuhan berikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Yang berusaha, Tuhan juga berkati usaha-usaha kami semua ya Tuhan Yesus. Buka jalan bagi kami sehingga berkat-berkat mengalir. Terlebih daripada itu Tuhan, buat kami setia ketika kami diberkati. Kami tetap mengutamakan Tuhan Yesus. Sebab tahun ini ditetapkan oleh Gereja Bethel Indonesia dengan tema hidup yang berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa. Kami memberkati pemuda sehati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan hikmat dan pengetahuan kepada kami, supaya jumlah dan kualitas kami terus bertambah-tambah di hadapan Tuhan Yesus. Biarlah tidak ada yang bersungut-sungut di dalam melayani Tuhan Yesus. Sebaliknya dengan sukacita, dengan gembira, dengan ikhlas, kami mau melayani Tuhan Yesus. Sebab yang kami layani bukan manusia, tetapi Tuhan Allah, Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami menadahkan tangan kami kepada Bapa, sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Kami juga membuka hati bagi Tuhan Yesus Raja semesta. Kami juga mau dituntun oleh Tuhan Allah Roh Kudus. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, sertai perjalanan kami pulang, baik yang di Bekasi, yang di Cikarang, dimanapun, penyertaan perlindungan Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat ibadah pemuda sehati pada hari ini. Kami percaya kami semua diberkati melalui ibadah pemuda sehati pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita yel-yel dulu ya. Semuanya siap? 1, 2, 3. Semangat, sukacita, tolak pikiran negatif. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara kamu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Pemuda sehati mantul. Tuhan Yesus pasti memberkati kita.